Pesan penting dari hikmah kedua dalam kitab Al-Hikam bahwa jangan kita, kalau Allah tempatkan di wilayah tersembunyi, jangan cawe-cawe ingin ikut tampil. Tapi kalau kita tampil, ya tampillah sebaik mungkin, jangan kemudian malah tersembunyi. Carilah negeri akhirat sebagai goal, sebagai tujuan, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Terus kemudian menarik, Allah mengatakan yang paling penting profesi apapun yang Allah embankan sebagai peran kekhalifahanmu di dunia, lakukan peran itu secara maksimal. Jangan engkau berperan di dunia ini bikin kerusakan. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang terbaik. Yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin terbaik. Yang jadi TNI, jadilah TNI yang terbaik. Termasuk yang jadi penjaga keseimbangan spiritualitas. Yang jadi mursyid, jadilah mursyid terbaik. Yang jadi ulama, jadilah ulama terbaik. Yang jadi intelektual, jadilah intelektual terbaik. Kalau masing-masing peran itu kita sadari dan masing-masing berperan sama-sama mulianya di hadapan Allah, kekhalifahannya memang berbeda-beda. Yang paling penting apa? Berikan yang terbaik, karena Allah telah memberikan juga perlakuan terbaik kepada seluruh makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kajian Al-Hikam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah kedua dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Beliau mengatakan iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi wa iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillahi iyyaka minat tajrid in khitatum minal himmatil aliyah. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan keinginanmu untuk melulu atau hanya beribadah padahal Allah masih menempatkanmu pada posisi harus berusaha, artinya harus bekerja, mencari nafkah, itu termasuk syahwat yang samar. Sementara sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah sudah menempatkanmu pada posisi hanya beribadah, itu merupakan penurunan atau bahkan kemudian jauh dari semangat yang tinggi. Hikmah kedua ini ingin membincangkan kepada kita tentang bahwa Allah itu sudah memberikan peran pada setiap hambanya. Ada hambanya yang perannya tajrid. Tajrid itu betul-betul dia tidak lagi berusaha dalam kehidupan dunia. Dia tidak kemudian bekerja, dia tidak mencari rezeki dengan kausalitas, harus bekerja, harus ini dan itu, karena memang Allah tempatkan dia pada posisi menjaga spiritualitas, keseimbangan kepada sisi yang batiniah. Coba bayangkan sahabat-sahabatku, para ulama yang menjaga para santrinya, mengajar para santrinya, mereka memang hidupnya zikir, ibadah, ngajar, tidak kemudian pada wilayah istighol. Istighol itu bekerja seperti kebanyakan manusia. Jadi kalau Allah masih menempatkan kita, masih peran kita harus berusaha, ya jangan kemudian menganggap diri kita sudah nggak perlu berusaha. Saya zikir aja deh, saya kemudian sholat aja, saya nanti pasti rezeki datang sendiri. Bukan itu. Kalau itu yang terjadi, syahwat kita sebenarnya ngikutin syahwat kita, halus sekali. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah tempatkan kita pada posisi menjaga keseimbangan spiritual, nggak harus bekerja, maka kemudian jangan bekerja. Ini yang terjadi banyak kebalik-balik.
Ada orang yang mestinya sudah hidupnya mikirin umat, menjaga keseimbangan spiritual, tergoda lagi. Dia kemudian menjadi orang yang harus berkecimpung pada wilayah-wilayah kasualitas. Jadi anggota DPR lagi, jadi pejabat lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tugas dia, kekhalifahan dia sebagai penyeimbang spiritualitas kemudian tercemar. Akhirnya dia harus masuk merendahkan diri lagi secara spiritual karena masuk ke wilayah kausalitas. Tetapi Ibnu Athaillah ingin mengingatkan, masing-masing peran kekhalifahan itu sama-sama baiknya. Bayangkan kalau semua orang kemudian wilayahnya wilayah tajrid, semua nggak mau bekerja, nganggap bahwa semua rezeki dari Allah. Atau sebaliknya semua orang kemudian bekerja, nggak ada yang menjaga spiritualitas. Masing-masing peran itu telah Allah bagi dan masing-masing juga punya kemuliaan. Ada orang-orang yang diberikan peran menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin. Ada orang yang diberi menjadi ulama, menjaga spiritualitas. Maka peran itu yang paling utama adalah dikerjakan secara maksimal. Masing-masing tahu perannya. Ada yang pengen menonjol, memang perannya harus di wilayah publik. Ada orang-orang yang perannya kata Allah, kamu di wilayah sembunyi saja, wilayah-wilayah nggak perlu diketahui publik karena kamu menjaga spiritualitas. Yang paling penting apa? Para ulama dalam bahasa sederhana mengatakan bahwa maka ikmalu ala makanatikum, berperlalah kamu dengan peran maksimal dimanapun peran yang Allah pilih untuk kalian. Apakah wilayah publik dikenal orang ataukah wilayah ya udahlah nggak perlu dikenal orang, di balik layar saja, tapi perannya juga istimewa. Yang paling utama yang kedua adalah peran apapun yang hari ini Allah telah takdirkan untuk kita, yang paling utama Ka'bahnya jangan ditinggal. Kita boleh tawaf kemana saja, peran apapun, profesi apapun, tetapi Ka'bahnya jangan dilupakan, Allahnya jangan dilupakan. Bahasa surat Al-Munafikun ayat 9-nya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah peran yang kau perankan di dunia, engkau mencari kehidupan dunia, harta, jabatan, sampai melupakan engkau akan zikir sama Allah. May yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau engkau lupakan Allah, pencapaian setinggi apapun peranmu, maka rugilah di mata Allah. Maka dalam surat An-Nur ayat 37 pun Allah juga mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang gara-gara perdagangannya, gara-gara profesi yang diembannya di dunia, tidak melupakan zikir sama Allah. Wa iqamis sholat, dia tetap menjalankan sholat. Wa ita'iz zakat, dan tetap menunaikan zakat. Hablum minallah, hablum minan nasnya berjalan seimbang, seiring. Itu yang keren sebenarnya, yang ingin diingatkan oleh Al-Hikam. Dan kalau kita mau tahu posisi akhirat dan dunia, surat Al-Qasas 28 ayat 77 menjadi acuan kita menempatkan dunia dan akhirat. Apa? Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat sebagai goal, sebagai tujuan, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Terus kemudian menarik, Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallah. Yang paling penting profesi apapun yang Allah embankan sebagai peran kekhalifahanmu di dunia, lakukan peran itu secara maksimal. Wala tabghi fasada fil ard, jangan engkau berperan di dunia ini bikin kerusakan. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang terbaik. Yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin terbaik. Yang jadi TNI, jadilah TNI yang terbaik. Termasuk yang jadi penjaga keseimbangan spiritualitas, yang jadi mursyid, jadilah mursyid terbaik. Yang jadi ulama, jadilah ulama terbaik.
yang jadi intelektual jadilah intelektual terbaik. Kalau masing-masing peran itu kita sadari dan masing-masing berperan sama-sama mulianya di hadapan Allah, kekhalifahannya memang berbeda-beda. Yang paling penting apa? Wa ahsin, berikan yang terbaik, karena Allah telah memberikan juga perlakuan terbaik kepada seluruh makhluknya. Ini saya kira pesan penting dari hikmah kedua dalam kitab Al-Hikam, bahwa jangan kita kalau Allah tempatkan di wilayah tersembunyi, jangan cawe-cawe ingin ikut tampil. Tapi kalau kita tampil, ya tampillah sebaik mungkin, jangan kemudian malah tersembunyi. Kalau tajrid, silahkan tajrid yang terbaik. Nggak perlu lagi cawe-cawe cari rezeki, karena Allah sudah apa? Allah sudah urus rezeki kita, karena kita ngurus umatnya Allah. Tetapi kalau kita masih di wilayah memang harus bekerja, bekerjalah. Jangan kemudian menempatkan diri pada wilayah tajrid. Intinya apa? Yuk masing-masing kita berperan dengan peran terbaik atau ihsan setelah Allah tentukan peran kita di dunia. Masing-masing tentunya berbeda kan peran kekhalifahannya. Dalam bahasa Muhammad Zuhri, dalam kitabnya Mencari Nama Allah ke-100, yuk kita cari nama 100, ke-100 adalah peran kita, peran kekhalifahan kita di dunia. Sehingga kalau kita sudah tahu peran kita, insya Allah maksimal. Abu Bakar perannya As-Siddiq, ya. Umar bin Khattab perannya Al-Faruq, Utsman bin Affan yaitu perannya Dzurun Rain, gitu. Perannya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita perannya apa nih di dunia? Sehingga hidup kita manfaat, kekhalifahan kita dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat-sahabat Tauhid Cinta Channel, insya Allah kita lanjutkan pembahasan Al-Hikam hikmah ketiga pada kesempatan yang waktu dan waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.